Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Roy Robin. Dengan NIM 2222035, saya dari program studi teknik komputer di Institut Teknologi Batam. Video opening ini dibuat dengan AI dan saya akan membahas tentang AI. Tanpa tunggu lebih lama lagi, mari lanjut ke pembahasan. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan membahas topik etik AI, memahami tantangan dan implikasi sosial. Dari topik etik AI kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, tantangan etika dalam pengembangan AI, dampak sosial dari AI, studi kasus, dan kesimpulan. Oke, kita lanjut. Latar belakang. Jadi apa itu ethical AI atau etika AI? Secara sederhana, ethical AI adalah pendekatan untuk memastikan bahwa sistem kecerdasan buatan yang kita kembangkan dan implementasikan bertindak secara adil, tidak bias, dan akuntabel. Ini penting karena AI semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti keamanan, pelayanan, publik, dan sektor swasta. Sekarang saya akan membahas tantangan etika, di mana tantangan etika ada 3. Yang pertama yaitu keadilan dalam pengambilan keputusan. AI sering digunakan untuk membuat keputusan untuk memengaruhi kehidupan individu, seperti dalam proses rekrutmen pekerjaan, penilaian kredit, atau penegakan hukum. Keadilan dalam keputusan ini sangat penting agar semua individu diperlakukan dengan adil tanpa adanya diskriminasi. Contoh, misalnya jika algoritma rekrutmen AI lebih memilih calon berdasarkan data historis yang mengandung bias gender, maka akan ada risiko ketidakadilan dalam pemilihan kandidat. Yang kedua, yaitu menghindari bias dalam AI. Bias dalam AI terjadi ketika data yang digunakan untuk melatih algoritma mengandung prejudis atau ketidakadilan. Ini bisa mengakibatkan hasil yang tidak adil dan memperkuat stereotip negatif yang ada. Contohnya, sebuah organisasi ProPublica menemukan bahwa algoritma penilaian risiko kriminal cenderung lebih sering memberikan penilaian risiko tinggi pada orang kulit hitam dibandingkan orang kulit putih, meskipun tingkat kejahatan sebenarnya tidak berdasarkan ras atau warna kulit. Ini sering terjadi di kota Amerika contohnya. Oke, yang ketiga adalah menjaga akuntabilitas dalam penggunaan AI. Akuntabilitas dalam AI merujuk pada tanggung jawab yang harus dipegang oleh pengembang dan pengguna AI atas keputusan dan dampak yang dihasilkan oleh teknologi ini. Transparansi dalam cara AI beroperasi dan pengawasan yang efektif adalah kunci untuk akuntabilitas. Contohnya, jika sebuah sistem AI membuat kesalahan yang merugikan individu atau kelompok, penting untuk memiliki mekanisme untuk mengevaluasi kesalahan tersebut dan memberikan solusi yang adil. Untuk dampak sosial dalam etika AI ada 3 juga. Yang pertama yaitu dampak terhadap lapangan kerja. AI dapat mengotomatisasi banyak pekerjaan, menyebabkan perubahan besar dalam pasar tenaga kerja. Ini dapat mengakibatkan pengurangan lapangan pekerjaan di beberapa sektor seperti industri, dan meningkatkan kebutuhan untuk pelatihan ulang pekerja. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap privasi.
AI dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data pribadi dalam skala besar dan dalam waktu singkat pun juga bisa. Ini memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana data tersebut digunakan dan dilindungi. Ketiga adalah perubahan dalam dinamika sosial. AI dapat memengaruhi cara individu berinteraksi dan berfungsi dalam masyarakat. Ini dapat mengubah dinamika sosial dengan memengaruhi cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Contohnya seperti AI terbaru sekarang yang uh, kacamata canggih, di mana orang sekarang menggunakan teknologi uh, sangat adiktif, jadi mengurangi mereka untuk berinteraksi sosial secara langsung di kehidupan nyata. Dan untuk studi kasus ada banyak sebenarnya studi kasusnya, tapi berikut adalah beberapa studi kasus yang terjadi di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang kesehatan, seperti mendiagnosa penyakit dengan AI. Yang kedua bidang pelayanan publik, pengawasan kota dengan AI. Yang ketiga sektor swasta, analisis pasar dan layanan pelanggan. Yang keempat pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan aplikasi AI. Saya akan membahas lebih mendalam untuk salah satu studi kasus, lebih tepatnya di bidang pelayanan publik. Contohnya pengawasan kota dengan AI. Penggunaan AI. AI digunakan untuk meningkatkan keamanan melalui sistem pengawasan cerdas yang bisa mengenali perilaku mencurigakan dan membantu dalam manajemen kota yang lebih efisien. Contoh nyatanya seperti setiap sistem pengawasan berbasis AI di kota-kota seperti kota Singapura atau Jakarta yang menggunakan CCTV pintar untuk mendeteksi kegiatan kriminal dan mengelola lalu lintas. Dan juga dari kelebihannya juga ada tantangan etika. Yang pertama yaitu privasi. Pengawasan yang intensif dapat mengancam privasi individu karena setiap gerakan warga bisa dipantau dan direkam. Diskriminasi. Ada risiko sistem pengawasan ini digunakan secara adil terhadap kelompok tertentu, misalnya profiling rasial. Nah, dari tantangan etika tersebut, kita memiliki solusi potensial juga, yaitu regulasi yang ketat, implementasi kebijakan dan regulasi yang melindungi privasi warga dan mencegah penyalahgunaan data. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat harus diberitahu tentang bagaimana data digunakan dan ada mekanisme untuk mengajukan keluhan. Oke, jadi dari kesimpulan penjelasan etik dalam AI, yaitu pendekatan etis dalam pengembangan dan penerapan AI sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi yang adil dan bertanggung jawab. Dengan mengatasi tantangan seperti bias, keadilan, akuntabilitas, dan dampak sosial. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi dari adopsi prinsip-prinsip etika, pelatihan pengembang, dan pengawasan yang efektif untuk semua orang, terutama kaum muda. Disarankan untuk meningkatkan kesadaran tentang etika AI, memahami dampaknya dalam kehidupan sehari, serta terlibat dalam diskusi dan advokasi penggunaan AI yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga penggunaan AI dapat digunakan secara bijak di dunia ini. Terima kasih, mungkin sekian presentasi saya tentang etik AI. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.